freeintromusic.com layout track. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam internasional. Perkenalkan, nama saya Yusuf Kifli dan rekan saya Agustina. Kami dari mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini kami akan mengadakan bincang-bincang talkshow interaktif mengenai politik luar negeri yang diikuti oleh 15 pertanyaan dari masing-masing kami. Oke guys, kita langsung saja ke pertanyaan sesi yang pertama ya. Zul, saya ingin bertanya, sebutkan dan jelaskan mengapa studi mengenai politik luar negeri harus bersifat multidisipliner. Ya, politik luar negeri haruslah bersifat multidisipliner. Kalau multidisipliner itu kan merupakan penggabungan dari beberapa disiplin untuk bersama-sama dalam mengatasi suatu masalah tertentu. Dalam politik luar negeri itu haruslah bersifat multidisipliner, di mana pendekatan ini dalam pemecahan suatu masalahnya haruslah ditinjau dengan menggunakan berbagai sudut pandang yang beragam serta memiliki ilmu yang relevan. Jika meninjau dari New Oxford American Dictionary, prefix multi bermakna more than one atau lebih dari satu, sehingga pada prefix ini menekankan pada jumlah atau kuantitas. Ya, itu jawabannya teman-teman. Oke, langsung saja kita berada pada pertanyaan kedua yang saya lontarkan kepada Agustina. Agustina, menurut kamu bagaimana sih pendekatan strategis dan global dapat menjelaskan perkembangan studi mengenai politik luar negeri? Kalau menurut saya sih, dengan cara melihat interaksi politik luar negeri berbagai negara atau tindakan para pemimpin negara lainnya, dan mendekati suatu gejala atau masalah dari regional wilayah tempat gejala atau masalah tersebut tersebar. Oke guys, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Zul, ini bagaimana menurut kamu proses generalisasi terbatas dapat berubah menjadi ke generalisasi yang bersifat universal? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Agustina. Generalisasi terbatas umumnya itu sederhana berdasarkan pada kebenaran yang ada, namun berubah kepada generalisasi yang universal, di mana tidak boleh terikat dengan sesuatu tertentu. Dan pengumpulan datanya pun harus dilakukan dengan observasi yang cermat, jelas, serta sederhana dalam membentuk suatu gagasan atau simpulan dari suatu kejadian. Oke, gitu ya guys ya jawabannya. Baiklah, lanjut kepada pertanyaan keempat. Agustina, coba kamu jelaskan beberapa tujuan dari proses studi komparasi dalam kajian politik luar negeri. Baik, kalau menurut saya sih itu perlu adanya komparasi dalam politik luar negeri untuk mengetahui apa yang menjadi pemikiran dan langkah strategis suatu negara di kancah internasional dalam rangka mempelajari pola pikir juga strategis apa yang diterapkan oleh pemimpin suatu negara serta tujuannya. Yang pertama itu menghindarkan diri dari adanya etnosentrisme. Yang kedua, menemukan peranan dalam kancah internasional. Yang ketiga, sebagai konsep operasional. Yang keempat, theoretical framework. Yang kelima, sebagai fungsi equivalent. Oke Zul, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima ya. Sebutkan dan jelaskan dua jenis epistemologi dari studi politik luar negeri. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya Agustina. Yang pertama itu menganalisis dan mendeskripsikan politik luar negeri menurut gejala-gejala umum yang menunjukkan pola perilaku politik luar negeri, sifat maupun jenis politik luar negeri berdasarkan konteks, proses, serta tujuan perumusannya. Dan yang kedua, itu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan atau decision making process politik luar negeri. Lanjut pada pertanyaan ke-6. Agustina, coba kamu jelaskan level analisis individu dalam politik luar negeri. Kalau saya, di unit analisis individu merupakan unit analisis yang berfokus pada individu. Individu dalam
analisis diartikan sebagai seorang yang memang mempunyai pengaruh dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, NEF memberikan fokus pada pemimpin individu yang membuat keputusan bagi negaranya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas jawabannya. Oke guys, kita lanjut ke pertanyaan yang ketujuh ya. Gini Zul, jelaskan hubungan antara pendekatan dengan variabel yang menjadi indikator kepemimpinan individu dalam kajian politik luar negeri. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Agus. Sumber daya manusia menjadi aset terpenting. Itu sebabnya individu dituntut untuk lebih meningkatkan kinerjanya. Untuk itu, individu harus meningkatkan kinerja dan upaya kepemimpinan yang tepat. Dalam penerapannya, pola perilaku dan strategi penerapannya yang disukai oleh yang menyatukannya. Oke, itu jawaban dari saya. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan 8. Agustina, sebutkan dan berikan analisis contoh dan fenomena unit analisis individu dalam fenomena hubungan internasional saat ini. Contoh analisis dari permasalahannya itu yaitu dari kebijakan Xi Jinping dalam menangani virus corona yang memerintahkan komite partai dan pemerintahan di semua angkatan untuk mengambil alih pencegahan dan penanganan wabah virus corona dan menjadikannya sebagai prioritas pekerjaan bagi mereka. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Oh, seperti itu jawaban dari Agustina mengenai analisis individu dalam hubungan internasional saat ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 9. Sebutkan dan jelaskan sejumlah karakteristik yang mempengaruhi politik luar negeri. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Agustina. Karakteristik yang mempengaruhi politik luar negeri terbagi dalam faktor internal dan faktor eksternal. Di faktor internalnya, letak kondisi geografis suatu negara, jumlah dan kualitas penduduk ekonomi, serta sumber daya negara, ideologi yang dipakai suatu negara. Pada faktor eksternalnya, hubungan kerjasama dengan negara lain. Oke, lanjut ke pertanyaan 10. Agustina, coba kamu jelaskan hubungan antara sistem keyakinan dengan atribut kepribadian individu dalam proses pengambilan keputusan. Baik, menurut saya, kepribadian cenderung bersifat lebih memikirkan kepentingan keyakinan dan tidak mengedepankan kepentingan pribadi, sehingga lebih mengutamakan apa yang menjadi tujuan kelompoknya. Itu dari saya. Terima kasih atas jawaban Agustina. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ke-11. Zul, jelaskan bagaimana kedekatan hubungan antara Indonesia dan Cina pada masa pemerintahan Joko Widodo. Kedekatan hubungan antara Indonesia dan China itu sangat baik, terlihat semakin eratnya di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini, terutama dalam hal kerjasama, investasi, perdagangan, serta pariwisata. China menggantikan Jepang sebagai mitra dagang terbesar di Indonesia. Di era Jokowi ini, pemerintah menggandeng China untuk berinvestasi di sejumlah proyek infrastruktur besar negaranya. Salah satunya proyek kereta cepat di Jakarta Bandung. Indonesia lebih banyak membidik lebih banyak investasi Cina masuk hingga menempatkan negeri tirai bambu tersebut kini sebagai investor asing terbesar ketiga bagi negara Indonesia setelah Singapura dan Jepang. Oke, terima kasih Zul atas jawabannya. Baiklah, masuk pada pertanyaan ke-12 yang akan saya tanyakan kepada saudari Agustina. Agustina, menurut kamu, apakah dua negara dengan dinamika yang berbeda ini saling mempengaruhi satu sama lain? Serta jelaskan menurut Agustina. Baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa Indonesia dalam sejarahnya memiliki hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat yang sudah lama dan juga memiliki beberapa dinamika bahkan dalam setiap tonggak kepemimpinannya. Indonesia menyadari Amerika Serikat merupakan negara strategis yang punya kekuatan lebih di dunia. Untuk itu, Indonesia berusaha menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat agar kepentingan Indonesia dalam politik luar negerinya tetap mencapai tujuan dan
juga ikut menjaga ketertiban dunia. Oh, itu juga jawaban dari saya. Terima kasih atas Sama-sama. Baik guys, kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 13 ya. Gini, bagaimana hubungan Indonesia dan Cina dalam bidang investasi? Jelaskan. Kamu sendiri. pada periode Januari hingga Desember 2018 lalu, Cina menginvestasikan dana sebesar 2,4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 8,2% dari keseluruhan investasi asing yang masuk ke Indonesia. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan investasi Cina di Indonesia sepanjang tahun 2017, yaitu sekitar 3,4 miliar dolar Amerika Serikat atau sebesar 10,4% dari keseluruhan investasi asing yang masuk ke Indonesia. Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, baiklah, kita berada pada pertanyaan yang ke-14. Agustina, coba kamu jelaskan bagaimana sikap Indonesia terkait klaim Cina akan Laut Cina Selatan tersebut. Baik, pemerintah Indonesia akan terus berupaya menjaga wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Pemerintah juga telah memanggil Duta Besar Cina di Jakarta dan menyampaikan nota diplomatik pada Cina terkait masalah Laut Cina Selatan tersebut. Indonesia tidak akan pernah mengakui klaim pihak Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982 atas teritorial lautnya yang disebut Nine Dash Line. Baik, kita sudah berada di pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan ke-15, jelaskan kepentingan Indonesia atas negara Cina, serta jelaskan juga kepentingan Cina atas negara Indonesia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Agustina di mana kepentingan Indonesia terhadap Cina serta kepentingan Cina terhadap Indonesia. Saya akan menjawab yang pertama, itu kepentingan Indonesia terhadap negara Cina. Kepentingan wilayah kedaulatan yang terbatas dengan Laut Cina Selatan. Wilayah Natuna merupakan wilayah strategis yang kaya akan sumber daya alamnya. Menurut Tucholsky, kedaulatan termasuk dalam nilai inti kepentingan nasional, yaitu sesuatu yang dianggap paling penting bagi suatu negara yang berhubungan dengan keamanan, pertahanan, serta kedaulatan. Dan kepentingan Cina terhadap Indonesia itu sendiri, yaitu Cina telah tertarik untuk mengembangkan proyek-proyek infrastrukturnya di Indonesia, sehingga Indonesia ditambahkan ke daftar negara-negara penerima investasi Cina dalam skemanya, yaitu Jalur Sutra Modern. Meskipun belum ada proyek Jalur Sutra Modern yang resmi dibangun di Indonesia, Cina telah mengalahkan Jepang dalam penggarapan sejumlah proyek infrastruktur besar di tanah air Indonesia. Baik, terima kasih Zul atas jawabannya. Oke teman-teman, cukup sekian talkshow interaktif dari kami hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. freeintromusic.com layout track.